Bisnis yang saya jalankan secara konvensional adalah bisnis distribusi. Jadi saya mendistribusikan kertas tisu, kemudian saya mendistribusikan juga buah-buahan. Buah-buahannya saya impor dari Amerika, dari Singapura, dari Malaysia, dari Australia, dari Cina, dan dari Thailand. Buah-buahan tersebut kemudian saya distribusikan ke supermarket di Indonesia Timur. Dan yang kedua adalah pengalaman saya menjalankan bisnis secara networking yang saya jalankan di Indonesia, kemudian merambah di beberapa negara di Afrika, kemudian merambah lagi ke beberapa negara di Eropa dan Amerika. Teman-teman, perbedaan-perbedaan di cara menjalankan itu sangat signifikan. Ada 21 perbedaan yang bisa saya gambarkan kalau kita menjalankan bisnis secara konvensional dibandingkan secara networking. Satu, mengenai employee, karyawan. Di bidang konvensional saya memerlukan banyak sekali karyawan. Karyawan saya bisa 20, 50, bisa 100 orang. Saya memerlukan karyawan dari banyak bidang, dan itu bukan satu pengalaman yang mudah. Itu satu pengalaman yang susah bagaimana mengatur begitu banyak orang. Jauh berbeda dengan pengalaman saya menjalankan secara networking. Saya cukup diri saya sendiri yang jalankan. Jadi saya tidak memerlukan karyawan. Kedua, mengenai waktu. Pada saat saya menjalankan secara networking, saya bebas waktu. Waktu saya bebas, saya bisa menjalankan pagi hari, siang hari, malam hari, hari libur. Beda pada saat saya menjalankan secara konvensional, saya terikat waktu. Saya harus ada di kantor mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore, kadang-kadang bisa lembur sampai dengan jam 8 sore. Capital atau modal. Di bidang konvensional modal bertambah lama bertambah besar. Dengan bertambah besarnya bisnis kita, bertambah besar juga modal yang diperlukan. Jadi tiap tahun kita bisa harus menambah modal melalui bank yang angkanya akan bertambah. Beda dengan di networking, kita hanya memerlukan satu kali biaya masuk. Setelah itu kita tidak perlu menambah modal lagi. Skill. Pada saat kita menjalankan bisnis di bidang konvensional, kita memerlukan skill atau pengalaman. Kalau kita tidak punya pengalaman, kita tidak mungkin bisa menjalankannya. Beda dengan di networking, di sini skill tidak diperlukan. Yang diperlukan kemauan belajar, kemauan untuk menambah ilmu, di situ yang diperlukan. Education sangat diperlukan pada saat kita menjalankan bisnis secara konvensional. Tanpa adanya education, kita tidak mungkin bisa menjalankan bisnis. Beda sekali dengan di networking. Di networking, education akan diberikan oleh leader, akan diberikan oleh support system, sehingga untuk orang yang tidak punya education pun bisa menjalankan dan belajar dari sana. Working experience. Di bidang konvensional kita memerlukan sekali working experience. Karena itu banyak sekali karyawan yang dulu bekerja di satu perusahaan kemudian dengan punya pengalaman kerja kemudian bisa membuat usaha atau bekerja di bidang lain. Beda dengan di networking. Working experience tidak diperlukan. Yang diperlukan di sini pengalaman dia bagaimana saat menjalankan. Itu akan menjadi pengalaman seumur hidupnya. Bagaimana cara menjalankan networking. 7. Income. Income untuk di networking adalah tanpa batas. Dengan bertambah besarnya jaringan kita, bertambah besar juga income kita. Beda sekali dengan di konvensional. Income kita tergantung daripada bidang apa yang kita jalankan dan kemudian juga berapa modal kita setorkan. Jadi income kita terbatas. Sedangkan di networking bisa menjadi tanpa batas bila mana jaringan kita bisa menjadi global dan mendunia. 8. Overhead. Overhead atau biaya-biaya. Kalau kita menjalankan bisnis secara konvensional, biaya adalah faktor paling utama. Kita harus punya biaya untuk kantor, kita biaya untuk gaji, biaya untuk advertising, biaya untuk kebutuhan kantor dan lain-lain. Jadi biaya ini
sangat diperlukan dan sangat besar. Beda sekali dengan pada saat kita menjalankan secara networking. Biaya kita tidak perlukan. Paling banyak kita biaya hanya makan, biaya training, biaya datang ke pertemuan, biaya beli buku, dan lain-lain. Jadi biaya betul-betul minimalis sekali. Teritori atau daerah. Kalau kita menjalankan bisnis secara konvensional, daerah itu sudah ditentukan. Misalnya kita sebagai distributor, kita ditentukan batas kita adalah kota ini, kemudian misalnya kabupaten ini, kemudian provinsi ini, atau jenis toko-toko ini atau apotek ini dan lain-lain. Jadi daerah atau teritori kita itu sangat dibatasi. Beda dengan kita jalankan secara networking. Di sini tanpa batas daerah, tanpa batas negara, tanpa batas benua, kita bisa menjalankan di seluruh dunia. Kita betul-betul lintas negara. Inilah perbedaan pada saat kita menjalankan mengenai teritorinya. 10. Ekonomi krisis. Ekonomi krisis sangat berpengaruh pada perusahaan kita. Pada saat ada ekonomi krisis, pasti market kita akan terguncang, pasti juga usaha kita akan terpengaruh. Beda sekali dengan di networking. Di networking, krisis ekonomi tidak menjadi pengaruh, malah kadang-kadang ekonomi krisis membuat bisnis kita bertambah besar karena banyak orang yang akhirnya menoleh ke bisnis ini. Advertising. Bila mana kita mempunyai usaha di bidang konvensional, advertising sangat menentukan market kita. Tanpa advertising, barang-barang kita tidak mungkin bisa keluar. Kita memerlukan sekali advertising di radio, di televisi, ataupun di mass media yang lain. Sedangkan biaya untuk advertising adalah tidak murah di Indonesia. Biaya itu akan bertambah besar. Tanpa ada advertising, tidak mungkin ada pasar untuk kita. Beda sekali dengan di networking, kita tidak memerlukan advertising. Sama sekali kita tidak memerlukan advertising. Malah ada orang menjalankan secara networking kemudian buat advertising, itu adalah salah total. Jadi kita tidak memerlukan advertising di sini. Kita sendiri yang menjadi agent of advertising. Passive income. Di bidang networking, kita bisa mengharapkan dapatnya satu passive income. Passive income kita dapatkan dari mana? Pada saat kita punya organisasi sudah menjadi duplikasi, kemudian menyebar di banyak kota, di banyak negara, sehingga kita bisa mendapatkan passive income dari sana. Sedangkan di bidang konvensional, kemungkinan passive income itu bisa ya, bisa tidak, dan bisa juga tidak kita dapatkan. Kenapa? Karena semuanya tergantung daripada bagaimana cara kita menjalankan, bagaimana modal kita, bidang apa yang kita jalankan, barang apa yang kita jalankan. Jadi kita tidak bisa mengharapkan terlalu besar pada saat kita menjalankan bisnis secara konvensional. Working place. Kalau kita menjalankan bisnis secara konvensional, kita memerlukan working place. Kita memerlukan ruko untuk kantor. Kita memerlukan pabrik untuk menjalankan. Kita memerlukan tempat usaha, misalnya supermarket, toko, dan lain-lain. Jadi tempat usaha sangat menentukan dan sangat diperlukan pada saat kita menjalankan secara konvensional. Beda sekali dengan kita jalankan secara networking. Kita tidak memerlukan tempat, kita tidak memerlukan toko, kita tidak memerlukan tempat untuk berkantor. Kita bisa ketemu dimanapun dan kita bisa menjalankan dimanapun. Risk atau risiko. Kalau kita menjalankan bisnis secara konvensional, risiko sangat besar. Bisnis hanya dua, untung atau rugi. Untung besar atau rugi besar. Itu menjadi risiko yang paling utama. Dan chance atau kesempatan antara rugi lebih besar dibandingkan untung. Beda sekali dengan kita menjalankan bisnis secara networking. Tidak ada namanya rugi. Ruginya kita paling ya rugi karena kita bayar uang makan dan lain-lain. Itu aja. Jadi risikonya sangat kecil. Bangkrut. Bangkrut itu adalah satu keadaan yang akan sering dialami oleh para pembisnis karena hanya satu, untung atau rugi. Beda sekali dengan kalau kita jalankan secara networking, tidak ada istilahnya rugi.
Tidak ada istilah bangkrut. Jadi belum pernah didengar orang jalankan networking kemudian bangkrut. Orang bisnis banyak yang bangkrut dan kemungkinan besar lebih besar memang lebih banyak bangkrut. Become millionaire. Kalau kita menjalankan bisnis secara konvensional, kita bisa menjadi milioner. Bila mana usaha kita tepat, bidangnya tepat, kemudian juga modalnya besar. Kalau kita menjalankan secara retail kecil-kecilan, tidak ada kemungkinan kita bisa menjadi milioner. Beda sekali dengan kita menjalankan secara networking. Pada saat kita menjalankan networking, kita bisa mempunyai kemungkinan menjadi milioner. Dari mana? Pada saat jaringan kita besar, lintas negara, lintas benua, ini yang terjadi. Jadi kalau kita menjalankan secara konvensional, kemungkinan kita berhasil secara miliarder adalah kecil sekali. Financial free, ya kita bisa dapatkan di bisnis konvensional. Bila mana modal kita seperti tadi besar, kemudian memang barang kita diperlukan orang, kemudian jaringan kita di banyak kota, itu yang bisa terjadi. Kita bisa dapatkan financial free. Tetapi di bidang networking kita bisa mempunyai kesempatan lebih besar pada saat jaringan kita seperti tadi jadi, kemudian juga kita bisa lintas negara, lintas benua, itu bisa kita dapatkan. Time freedom di bidang konvensional rasanya agak susah. Karena biasanya dengan bisnis kita bertambah besar, kita lebih tidak punya waktu lagi. Kita akan terikat dengan pekerjaan kita. Bertambah besarnya bisnis, lebih terikat lagi. Kecuali kita punya sistem sudah berjalan bagus, kita bisa mempunyai kesempatan untuk lebih rileks dibandingkan kalau sistem kita belum jadi. Beda sekali dengan di networking. Di networking seperti tadi, setelah jaringan kita jadi, jaringan kita menyebar di banyak kota, di banyak negara, di banyak benua, kemungkinan kita dapatkan untuk time freedom adalah besar sekali. Kita bebas waktu, kita bisa kemanapun, kapan aja, dan di mana saja. Mental development. Kalau kita bekerja di perusahaan besar, kita bisa dapatkan development, perkembangan, artinya training kita bisa dapatkan sehingga kita bisa bertambah maju. Tapi kalau kita bekerja di perusahaan yang kecil, kemungkinan tersebut adalah kecil sekali karena biasanya mereka tidak mempunyai program untuk training, tidak mempunyai program untuk development. Sedangkan kalau kita jalankan secara networking, itu adalah satu training yang berkelanjutan yang mengenai pengembangan kita pribadi, pengembangan mental kita. Jadi kita bisa dapatkan ini di lebih besar di networking dibandingkan di konvensional. Appreciation memang kita dapatkan juga pada saat kita menjalankan bisnis di konvensional. Kita dapat penghargaan, misalnya dapat the best marketing, the best office, kita bisa dapatkan tersebut. Tetapi kita akan dapatkan lebih banyak lagi di bidang networking. Karena networking biasanya secara teratur ada program mengenai appreciation. Misalnya setiap 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun kita akan dapatkan itu. Jadi penghargaan banyak kita bisa dapatkan dan itu menjadi satu kebanggaan buat kita yang menerima appreciation. Duplication of business knowledge. Kalau kita menjalankan bisnis di bidang konvensional, kemungkinan tidak besar untuk kita bisa dapatkan adanya duplication of business knowledge. Karena memang kita diprogram untuk menjalankan peraturan-peraturan perusahaan. Beda sekali kalau kita menjalankan bisnis di bidang networking. Kita akan dapatkan duplication dari business knowledge itu dari upline kita karena dia juga mengharapkan kita maju sehingga dia juga maju. Jadi program-programnya memang membuat duplikasi yang terjadi dengan lebih baik. Ini adalah pengalaman saya. Beda antara saya jalankan bisnis secara konvensional dan beda sekali dengan saya jalankan secara networking. Banyak sekali pengalaman positif saya dapatkan sehingga saya bisa katakan saya belajar banyak dari bisnis yang dinamakan network marketing. Terima kasih.